Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Faris Salman sebagai sekretaris. Nama saya Raka Sebastian sebagai direktur. Nama saya Dea Agustin sebagai Pada pagi hari ini kami akan mempraktekkan tata cara rapat dalam mata kuliah sekretariatan. Silakan menikmati video kami. Selamat datang Bu, silakan isi absennya Bu. Silakan masuk Bu. Selamat datang Ibu Dea, silakan isi dulu absennya. Terima kasih Bu, silakan masuk Bu. Selamat datang Ibu, silakan isi dulu absensinya Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan rapat 2 PT Mayori Jaya untuk melaksanakan rapat pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Natasha selaku Direktur PT Mayori Jaya, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dea dari Divisi Pemasaran serta Ibu Ainun dari Divisi Produksi. Pertama-tama, acara akan dibuka oleh Ibu Natasha selaku Direktur PT Mayori Jaya. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Faris atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Faris atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan rapat untuk membahas perluasan marketing produk permen kita yang sedang viral, yaitu permen kopi koko. Perluasan ini dilakukan karena adanya permintaan yang cukup tinggi, khususnya di negara-negara tetangga. Untuk pembahasan rapat kali ini, Ibu Dea dari Divisi Pemasaran kami persilakan. Baiklah, terima kasih Pak Faris atas kesempatannya. Untuk rencana ekspansi produk kita bisa melihat data dari penjualan 3 tahun terakhir. Ada 4 negara pokok yang menjadi tujuan ekspor produk kita. Yang pertama itu ada Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Untuk sementara ini produk kita diakses melalui marketplace online yang dibeli langsung dari Indonesia. Dan tentu itu membutuhkan waktu yang lama untuk pengiriman, dan biaya pengiriman pun cukup mahal. Bagaimana kalau kita membangun cabang produksi di negara tersebut untuk meminimalisir biaya ekspedisi dan juga bisa memasarkan produk kita ke mancanegara? Menurut saya hal itu cukup bagus, akan tetapi banyak sekali keperluan yang kita harus siapkan, seperti sumber daya manusia, pemesinan, lokasi yang strategis, dan juga saluran distribusi tentunya. Untuk Ibu Ainun dari divisi produksi, kami silakan pendapatnya. Baiklah,
Terima kasih Pak Faris. Sebelumnya, tim kami dari Divisi Produksi telah melakukan survei ketersediaan bahan baku di negara Filipina. Hal ini sangat perlu dilakukan demi kelancaran produksi perusahaan. Misalnya, pada jumlah ketersediaan bahan baku produksi, apabila bahan baku tersebut dapat disediakan oleh vendor-vendor di sana, maka kita akan mengambil bahan baku di negara tersebut dan disesuaikan dengan biaya yang telah dianggarkan. Saya setuju dengan pendapat dari Ibu Ainun. Karena dengan rencana seperti itu tentunya dapat meningkatkan omset perusahaan dan juga dapat membuat perusahaan kita menjadi lebih besar lagi. Kepada Ibu Natasha, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembahasan dari divisi pemasaran dan juga divisi produksi? Silakan. Kalau dari saya, dari pemaparan yang telah dipaparkan, proyek ini akan mendapatkan prospek yang besar bagi perusahaan kita. Kepada Pak Faris, saya serahkan untuk menyiapkannya ya. Siap Bu, akan saya siapkan semua persiapannya. Baik. Kepada Ibu Dea selaku Kepala Divisi dari Pemasaran, apakah data dari hasil penjualan dari negara Filipina, Singapura, Malaysia, dan Brunei telah ada datanya? Karena untuk ekspansi seperti ini, lebih baik kita mencoba di satu negara dulu untuk mengetahui apakah kita berhasil melakukan ekspansi seperti ini, karena akan mengakibatkan kerugian besar jika kita salah mengambil jalan. Baiklah Ibu Natasha, saya sudah menyiapkan data penjualan yang sudah ada di laptop masing-masing. Itu kita bisa lihat bahwa persentase penjualan produk ekspor 3 tahun terakhir itu diungguli oleh negara Filipina dengan persentase sebesar 60% dari negara-negara lain. Dan ini memungkinkan kita untuk membuka cabang produksi di negara Filipina dengan melihat prospek yang bagus dari data penjualan tersebut. Bagus sekali Bu, saya setuju sekali dengan pendapat dari Ibu Dea untuk memfokuskan terlebih dahulu ekspansi kita ini di satu negara dulu. Namun saya ingin bertanya kepada Ibu Dea selaku divisi pemasaran, Ya. mengapa Ibu memprioritaskan negara Filipina sebagai acuan utama bagi kita perusahaan PT Mayuri Jaya untuk mengambil ekspansi ke sana Ibu? Silakan. Baiklah. Kenapa alasan saya memilih negara Filipina sebagai negara potensial untuk membangun cabang produksi kita? Yang pertama, dilihat dari rata-rata penjualan 3 tahun terakhir, Filipina mengungguli dengan 35% di atas negara-negara lain. Yang kedua, permintaan konsumen terhadap produk kita cukup tinggi di sana karena kompetitor untuk produk seperti kita itu cukup rendah, sehingga membuka peluang besar bagi kita untuk memasarkan produk di sana. Yang ketiga, itu karena letak dari Filipina itu masih di Asia Tenggara, itu memudahkan kita untuk akses dari Indonesia ke sana untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam produksi awal. Dan yang keempat, pemerintah Filipina sendiri cukup ramah kepada investor asing seperti kita dalam hal perizinan, sehingga memudahkan kita untuk bisa membuka cabang produksi tanpa mempermasalahkan birokrasi di negara Filipina tersebut. Baiklah, selanjutnya kepada Ibu Ainun, apakah rencana ekspansi produk ini khususnya untuk ekspansi di negara Filipina? Baik Bu, untuk strategi pemasaran produk di negara Filipina bisa dilihat dari PPT yang sudah disiapkan oleh Pak Faris. Yang pertama itu, kami akan melakukan kerjasama dengan pihak mitra swalayan. Yang kedua, kami akan melakukan promosi lewat sosial media seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu, kami akan memasang iklan di stasiun televisi Filipina. Dan yang terakhir itu, penyusunan sistemasi produk supply chain atau rantai distribusi. Oh iya Bu Natasha, dari divisi pemasaran dan berkoordinasi dengan divisi produksi sudah merancang untuk redesign packaging produk kita untuk dipasarkan ke negara Filipina. Bisa dilihat di laptop masing-masing bahwa packaging yang kita pakai di negara Filipina itu menggunakan bahasa lokal dari
Filipina sendiri untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan konsumen kita yang ada di sana dan juga untuk mengenalkan produk kita yang masih awam di negara Filipina tersebut. Kira-kira begini Bu untuk sampel desain realnya, kurang lebih seperti ini. Baiklah. Ya. Menurut saya desainnya cukup bagus dan sangat otentik ya Bu. Dan juga desainnya ini sangat menjual sekali dan juga bahasanya telah disesuaikan dengan bahasa setempat. Tapi menurut saya ini pemilihan fontnya kurang tepat. Bagaimana menurut Ibu Natasha? Sebaiknya diganti menjadi font apa ya Pak Faris? Apakah Bapak memiliki referensi sendiri? Kalau saya sudah memiliki referensi sendiri, yaitu font serif dan juga font Tahoma. Baiklah, silakan tampilkan font yang Bapak maksud. Ya, baiklah, sebentar. Ya, fontnya sudah saya kirim di laptop masing-masing, silakan dilihat. Baiklah Pak Faris, saya setuju dengan pemilihan font dari Pak Faris tersebut. Kepada divisi pemasaran, silakan melakukan revisi ulang kepada desain produk yang telah didapatkan oleh Pak Faris sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana dengan kondisi distribusi di negara Filipina? Apakah telah dilakukan revisi seperti dahulu? Untuk survei kami sudah melakukannya dan saya juga sudah membuat prototipe yang bisa dilihat di laptop masing-masing. Untuk distribusi produk kita itu dari gudang utama kita salurkan ke 3 cabang utama. Yang pertama itu pasar bisnis, kedua distributor utama dari perusahaan kita, dan yang ketiga itu ke HLO. Dari sana itu disalurkan lagi ke grosir dan distributor lokal. Untuk selanjutnya itu ke pengecer dan langsung ke konsumen kita. Itu memungkinkan untuk memperluas pemasaran dari produk kita di negara tersebut. Baiklah, pemaparan yang bagus dari Ibu Dea. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan pabrik di negara Filipina. Betul Pak Faris? Ya, betul Ibu Natasha. Selanjutnya untuk pembangunan pabrik di Filipina, pemaparannya kami persilakan Bu Ayan. Baiklah, terima kasih Pak Faris. Untuk gambar lokasinya bisa dilihat dari PPT yang telah disediakan. Jaraknya tidak terlalu jauh dari ibu kota Filipina, sekitar 36 km dari pusat kota, yang beralamat di Jalan Arnaldo Way Street, Filipina, Manila. Si Bu Aiman, mengapa Ibu memilih daerah tersebut sebagai supplier dari perusahaan kita? Baik Ibu Dea, alasan kami memilih lokasi tersebut, yang pertama karena terletak di kota Manila, Filipina. Yang kedua, tempat produksi mendekati tempat pemasaran. Yang ketiga, strategis untuk pendistribusian produk dan jangkauan pasar yang lebih fleksibel dan luas. Baiklah, pemilihan lokasi yang bagus dan tepat. Selanjutnya Pak Faris? Ya, baiklah. Selanjutnya itu tentang penyediaan bahan baku. Kepada Ibu Ainun dari divisi produksi, kami persilakan. Berdasarkan survei bulan kemarin, kami mendapati bahwa bahan baku kita adalah kopi jenis Robusta, di mana banyak terdapat di kota Filipina. Saya sangat merekomendasikan untuk mengambil bahan baku di negara tersebut, sehingga memudahkan kita melakukan produksi dengan biaya yang terjangkau dan dapat meningkatkan profit perusahaan. Dan kira-kira apakah data supplier sudah tersedia Bu Aini? Sudah Ibu. Untuk supplier bahan baku kopi bisa dilihat dari PPT. Supplier bahan baku kopi lokal Filipina kami pilih di kota Cebu. Cebu merupakan kota di Filipina yang terletak di bagian timur. Alasan kami memilih kota Cebu sebagai pemasok bahan baku, pertama itu iklimnya relatif stabil dan curah hujan yang cukup rendah sehingga tanamannya bisa berkembang dengan baik. Yang kedua, perkebunan kopi terbesar adalah terletak di kota Cebu, sekitar 700 meter dari permukaan laut. Dan yang terakhir, 85% kopi yang ditanam merupakan kopi jenis Robusta. Baiklah, pemaparan yang bagus dari Ibu Ainun. Informasi-informasi yang dibutuhkan sangat lengkap dan detail.
dari divisi produksi. Terima kasih Ibu Natasha, ini semua berkat kekompakan dari tim kami. Selanjutnya, apalagi Pak Faris yang harus kita bahas? Selanjutnya yaitu yang terakhir tentang layout pabrik kita. Menurut saya, layout pabrik yang akan kita buat di daerah Filipina itu sebaiknya disamakan saja seperti pabrik yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena dengan desain pabrik yang sama, tentunya kita akan lebih mudah beradaptasi dalam proses produksi yang ada di Filipina nantinya. Saya setuju Pak Faris, ada beberapa yang Bapak sampaikan. Kepada masing-masing divisi, saya tugaskan untuk melengkapi segala kebutuhan yang akan ditindaklanjuti dalam proyek ini. Baik, Bu Natasha. Saya rasa rapat kali ini saya cukupkan pada hari ini dan kita akan menunggu informasi selanjutnya dan rapat kita akan dilanjutkan pada bulan depan. Kepada masing-masing divisi saya tugaskan untuk menghandle semua urusan yang diperlukan dari divisi-divisi masing-masing. Dan kepada Pak Faris saya tugaskan untuk menghandle proyek ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam rapat hari ini. Saya harap proyek ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sukses ke depannya. Sekian rapat ini saya tutup. Baiklah, terima kasih Mbak Natasha atas penutupan rapatnya. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan materi rapat berdasarkan catatan yang saya buat. Yang pertama ialah saran-saran. Yang pertama, saran dari divisi pemasaran menjalankan untuk melakukan ekspansi pemasaran keluar negara Indonesia, yaitu ke 4 negara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan dari marketplace online. Yang kedua yaitu saran dari divisi produksi, yaitu menyarankan untuk mengambil bahan baku produksi dari vendor-vendor yang tersedia di negara tersebut. Yang ketiga, divisi pemasaran menyarankan ekspansi ke Filipina terlebih dahulu, difokuskan untuk hal ini dikarenakan permintaan pasar luar negeri di negara Filipina menduduki posisi paling tinggi. Kompetitor yang belum bermain di daerah negara Filipina dan juga pemerintah yang ramah terhadap pengadaan investasi asing. Yang keempat yaitu divisi produksi menyarankan agar strategi pemasaran bekerja sama dengan mitra toko swalayan, promosi di sosial media, pemasaran iklan di saluran televisi setempat, dan juga membangun sistem distribusi produk. Yang kelima, divisi produksi menyarankan desain produk untuk negara Filipina. Yang ketujuh, Ibu Natasha menyarankan untuk adanya perbaikan dan revisi dari desain produk. Yang kedelapan, sekretaris menyarankan untuk mengganti font yang ada pada desain produk untuk ekspansi ke negara Filipina. Dan yang terakhir, divisi produksi menyarankan penyediaan bahan baku produksi dan lokasi pembangunan pabrik di Filipina. Selanjutnya ialah hasil keputusan dalam rapat. Yang pertama, perluasan untuk melakukan ekspansi di satu negara terlebih dahulu yang lebih berpotensi agar kondisi pasar di negara tersebut dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Yang kedua, negara yang dipilih untuk ekspansi ialah negara Filipina. Yang ketiga, pemilihan lokasi pabrik dibuat di pusat kota di Jalan Arnaldo Y Street, Manila, Filipina. Yang keempat, memilih penyediaan vendor bahan baku kopi jenis Robusta diambil di negara Filipina, yaitu di daerah Kota Cebu. Dan yang terakhir, desain pabrik di Filipina dibuat sama seperti pabrik yang ada di Indonesia. Baiklah, sekianlah notulen rapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup rapat pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.